Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? Okay, today we will learn about amazing animals. Pada pagi hari ini, Ustadz akan menjelaskan mengenai keajaiban binatang. Animal are different. Binatang itu berbeda-beda ya. Apa sih yang menyebabkan berbeda-beda? Kita lihat, yang pertama adalah habitat atau tempat hidup. Binatang ada yang tempat hidupnya di darat, ya. Sebagai contoh, ada singa, ada kerbau, ada kambing, kucing, dan binatang-binatang yang lainnya. Kemudian ada pula binatang yang tempat hidupnya di dalam air, seperti ikan. Ada pula binatang yang tempat hidupnya di darat maupun di air, contohnya buaya dan katak. Perbedaan selanjutnya yaitu pada jenis makanannya. Ada binatang yang makanannya adalah tumbuhan, seperti kambing dan kerbau. Ada pula binatang yang makanannya adalah daging. Contohnya adalah macan dan singa. Berikutnya ada binatang yang jenis makanannya adalah tumbuhan dan daging. Contohnya ada bebek dan ayam. Perbedaan selanjutnya yaitu pada locomotion atau alat gerak. Binatang ada yang bergerak menggunakan kakinya. Contohnya ada kambing, kerbau, ayam, dan itik. Pada itik atau bebek, kakinya berselaput ya. Kegunaannya adalah untuk memudahkan bebek itu berenang ketika berada di dalam air. Alat gerak pada hewan selanjutnya yaitu stomach atau perut. Ya, jadi contohnya adalah cacing dan ular. Binatang tersebut menggunakan perutnya sebagai alat untuk bergerak. Alat gerak selanjutnya yaitu sayap. Contoh hewan yang bergerak menggunakan sayapnya adalah burung. Next, animals are special. Binatang istimewa. Jadi, ada beberapa binatang-binatang yang istimewa ya. Many animals live in the desert. Banyak hewan hidup di gurun. Gurun merupakan tempat yang panas dengan sedikit makanan dan air. Ya. Jadi di sini spesialnya adalah bahwa ada binatang yang hidup di gurun dengan kondisi ya tempat tersebut panas, kemudian tempat tersebut ya sedikit makanan dan sedikit air. Binatang di sana memiliki bagian tubuh yang istimewa. For example adalah sebagai contoh ada camels atau unta. Unta memiliki punuk untuk menyimpan lemak. Jadi ketika perjalanan jauh, ya, unta itu sudah mempunyai cadangan makanan. Kemudian ada tokek gurun. Tokek dapat memutuskan ekornya ketika dalam bahaya.
Selanjutnya ada kelinci gurun. Kelinci gurun ini memiliki daun telinga yang panjang berfungsi untuk menangkap udara, sehingga kelinci akan tetap merasa dingin walaupun di tempat yang panas. Banyak binatang hidup di laut. Bagian tubuh mereka membantu bergerak di dalam air. Ikan mempunyai sirip untuk berenang. Kemudian ada pula penyu berenang dengan siripnya. Hiu, lumba-lumba, dugong, dan lainnya hidup di laut. Selain tadi alat gerak yang ketiga pada awal, ada kaki, kemudian ada perut, kemudian ada sayap. Ternyata ada pula hewan yang bergerak menggunakan siripnya, yaitu contohnya ikan dan penyu. Some animals are useful. Beberapa hewan dapat dimanfaatkan oleh manusia. Yang pertama adalah ayam. Ayam memberi kita telur untuk dimakan. Kemudian ada pula sapi. Sapi memberi kita susu yang dapat diminum sehingga membuat kita menjadi bertenaga. Selanjutnya ada kerbau. Kerbau ini dimanfaatkan oleh manusia untuk membantu pekerjaan kita. Sebagai contoh, sebagai binatang untuk membajak sawah ataupun mengangkut barang-barang bawaan para petani. Kemudian ada pula binatang yang dijadikan sebagai peliharaan. Contohnya ada kucing, ada kelinci, dan lain sebagainya. Some animals are harmful. Beberapa hewan berbahaya. Beberapa hewan dapat menggigit kita sehingga kita dapat merasakan gatal ataupun menjadikan kita alergi atau dapat pula menyebabkan suatu penyakit. Contoh adalah nyamuk. Nyamuk menyebarkan penyakit. Nyamuk ini dapat menyebabkan penyakit demam berdarah. Kemudian ada pula nyamuk yang dapat menyebabkan penyakit malaria. Kemudian, beberapa hewan dapat membawa kuman. Sebagai contoh adalah tikus dan kecoa menyebabkan kita sakit. Karena apa? Karena tikus dan kecoa biasanya hidup di tempat-tempat yang kotor. Sehingga kita harus menjaga kebersihan baik di lingkungan sekolah, di rumah, ataupun di lingkungan sekitar kita. Sehingga lingkungan kita terbebas dari kecoa maupun tikus. Oke, hanya itu saja yang bisa Ustadz sampaikan. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.